saat serah terima bangunan, seperti itu. Misalkan saya ada dana lebih, mau masukkan dulu untuk kelebihan tanah, monggo. Itu mengurangi harga, jadi tidak akan dana masuk terus tidak mengurangi harga di sini, tidak. NUP pun ini nanti akan menjadi bagian dari DP, seperti itu. Insya Allah cukup terkait produk knowledge yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa membuat Bapak Ibu semakin tercerahkan, bisa semakin memantapkan lagi mana yang menjadi pilihan, sehingga bisa segera memutuskan mana ini coupling pilihan saya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nikma atas pemaparannya. Alhamdulillah sudah lebih jelas ya Pak, Bu dan Pak Tri terkait dengan unit Alhamra. Jadi memang unitnya ini tipenya 60 semua dan ada tambahan rooftop, memang menyesuaikan di era pandemi ini gitu. Jadi barangkali kalau misalnya mau memanfaatkan aktivitas keluarga lebih banyak di rumah, bisa dengan konsep penambahan rooftop itu, bisa barbekyuan atau apa dan sebagainya. Nah, lanjut kita ke sesi tanya jawab. Apa Pak Tri dan Pak Yus kiranya ada pertanyaan? Monggo. Dan dari link Zoom ada Bu Dina dan Pak Sulaiman serta Bu Rida, monggo apabila ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar, di kolom chat. Ya. Atau bisa juga langsung melalui audio, nanti akan dinyalakan. Sudah ada yang bertanya belum? Monggo Pak Tri. Monggo Pak Tri atau Pak Yus tanyakan dan ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin ini saya. Oh, gitu. Mungkin mau tanya gimana terkait dengan selanjutnya, apakah ada berkelanjutan ke lokasi atau seperti apa ya? Karena ini melihat dari segmen yang ada, kita ada itu dari media, ada elevasi ya, step-step lokasinya seperti apa itu mungkin menjadi pertimbangan kami lebih lanjutnya lagi. Posisi yang 1 sampai 6 itu di posisi mana, ini yang 18 sampai ini posisi mana gitu. Terus dari sisi sutet itu kan kalau nggak salah 6 meteran Bu ya. Dari posisi 18 ini otomatis sudah kelihatan dengan setbacknya Bu ya. Untuk sisi amannya juga mungkin jadi pertimbangan juga Bu dari Bu. Untuk memilih lokasinya Kak ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Nikma terkait dengan, berarti ini terkait dengan posisi ya Pak, maksudnya lokasi Alhambra di sebelah mana dan sutetnya di sebelah mana itu. Monggo Bu Nikma. Ya, insya Allah selesai acara ini Bapak Ibu yang offline bisa kami dampingi untuk survei lokasi langsung. Kebetulan di sini alhamdulillah hujan sudah reda, karena tadi sempat hujannya deras. Waduh, mau survei ini kok agak menyulitkan. Karena memang untuk secara set development jalan ini belum sampai ke ujung yang perbatasan antara Mediras 3 kelas tahap 1 dengan Alhambra. Tapi insya Allah kita bisa sampai ujung di Samara, bisa melihat ini paling tidak punya gambaran, oh ini loh lokasinya Alhambra. Saat ini di lapangan progresnya cut and fill di set developmentnya Bapak. Jadi kalau misalkan melihat, oh ini posisi yang B19 misalkan, itu masih belum bisa menuju ke, misalnya kita berdiri di atas yang di situ masih belum terjangkau ke sana. Jadi ini pembuatan akses dari jalan lanjutannya dari Mediras 3 tahap pertama sampai ke
Medalius 3 klaster Alhamra seperti itu. Nanti selesai acara kita bisa langsung survei lokasi. Ya, terima kasih banyak Bu Nikma atas penjelasannya. Memang jadi nanti yang offline bisa langsung lihat lokasi gitu. Mungkin yang online menyusul ya Bapak Ibu yang online. Nanti semoga dimudahkan untuk segera melihat lokasi Alhamra. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sulaiman. Ya, ada pertanyaan dari Pak Sulaiman, mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Nikma ya. Untuk DP tersebut dibayarkan sekitar berapa bulan per tahun ya Ibu? Untuk oh ya, berapa bulan atau berapa tahun? Untuk mungkin terkait dengan skema pembayaran. Untuk DP, kalau ini yang kita sampaikan di slide itu simulasi untuk unit yang tipenya 60, tanahnya 72. Kita buat misalkan contoh di blok yang kita buat contoh simulasi ini tanah 60, tipe 60 tanahnya 72. Itu ada di Kafling. Nah ini Kafling sebentar. Di A2 itu sudah sold. Nah contoh di A2 deh. Di A2 itu tanahnya 72, luas tanahnya 72, tipenya 60. DP1 kapan dilaksanakan? Jadi misal contoh Pak Tri Fik hari ini ngambil di A2. Setelah ini kita akan ada proses verifikasi, dalam artian ya kita ingin silaturahmi dan ingin kenal lebih jauh dengan Pak Tri dan keluarga. Karena kenapa? Ini nanti perjalanannya tidak hanya sebulan 2 bulan. Terkait komunikasi kami, hubungan insan kami ini akan sampai 6 tahun dengan user. Jadi di situ kita ingin bangun komunikasi dari awal dengan user dengan proses silaturahmi yang akan kami lakukan ke kediaman Bapak Ibu masing-masing. Pak Tri yang Surabaya nggih Pak Tri? Pak Tri Gresik. Ya insya Allah kita akan silaturahmi ke sana dari tim kami. Pak Yus ke Surabaya. Insya Allah kita akan silaturahmi ke sana. Pak Wahyu kebetulan rumahnya Surabaya Pak. Dekat, nggih. Jadi itu di saat setelah proses verifikasi insya Allah kurang lebih seminggu. Nah itu Bapak Ibu misal berjodoh dinyatakan lolos baru penunaian DP1. Kita nyebut bulan berarti April. Nah untuk jadwal pembangunannya kapan untuk A2? Misalkan contohnya A2 di November 2022. Nah, Bapak Ibu untuk menentukan pilihan kafling juga perlu diperhatikan. Misal, aku pengen segera dibangunnya cepat. Saya nyantai, pengennya masih nanti. Karena terkait satu, tidak keburu-buru ditempati. Yang kedua terkait DP2. Nah, jadwal pembangunan ini terkait dengan DP2. Di saat A2 pembangunannya November 2022, berarti DP2-nya di Oktober 2022. Jadi setiap kafling jarak antara DP1 dan DP2 itu tidak sama. Misalkan di situ ada 2 unit yang dibangun sama di bulan November 2022, berarti itu baru sama. Tapi kalau misalkan di blok B pembangunannya di April 2022, berarti DP1 dan DP2-nya antara blok B dengan blok A itu beda. Jadi masing-masing kafling berbeda jarak antara DP1 dan DP kedua. Nah, untuk jarak waktu antara DP kedua ke DP ketiga ini juga berbeda juga tiap kafling. Misalkan untuk Pak Tri milihnya di blok B. Nah, di situ dibangunnya standar saja, tipe 60. Berarti di situ kita ada waktu antara DP1 ke DP2 itu kita konsep pembangunannya 6 bulan untuk tipe standar. Kalau ada penambahan bangunan, berarti itu ada penambahan
jangka waktu pembangunan. Jadi misalkan tipenya menjadi tipe 90 karena ditambahi bangunan yang di belakangnya tadi. Nah itu berarti jangka waktu antara DP2 dan DP3. Kalau Pak Tri tipe standar berarti 6 bulan. Kalau tipenya ada penambahan berarti itu luasannya misal di full. Karena di sini ada beberapa user kayak Mediastika itu hanya penambahan belakang lantai 1 saja. Ada penambahan lantai 1 dan lantai 2. Nah, itu bisa nyampe di tipe 100. Nah, itu kita minta waktu untuk pembangunannya 8 bulan. Jadi DP1 ke DP2 ke DP3 jaraknya 8 bulan. Nah, tergantung tipe yang menyebabkan perbedaan waktu DP2 dan DP3. Kalau tipenya standar 60 berarti sama 6 bulan. Itu. Untuk angsuran pertama ditunaikan setelah DP1 ditunaikan. Jadi misal April sudah DP1 berarti Mei angsuran pertama sampai selesai di bulan ke-72 seperti itu. Seperti itu Pak Sulaiman. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Sulaiman. Yang ini dari site plan yang terbaru. Jadwal pembangunannya juga yang terbaru juga. Oke. Nah, untuk set plan yang terbaru, jadwal pembangunannya juga sudah muncul. Jadi misalkan saya pinginnya bangunnya cepat. Nah, berarti kalau pembangunan cepat, berarti kan di 2021 ini, berarti memilih kafling yang jadwal pembangunannya di 2021. Kalau pengen yang agak santai, berarti nanti di 2022. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan memilih unit yang di jadwal pembangunannya di 2022 seperti itu. Jadi yang warna ungu ini blok B, yang warna orange ini blok A. Begitu. Ada lagi Mbak untuk pertanyaan? Untuk pertanyaan online mungkin sudah terjawab ya Pak. Monggo Pak Tri. Terima kasih ya. Ini melanjutkan apa yang ditanyakan Pak Sulaiman yang Zoom tadi ya. Itu kalau katakanlah jadwal pembangunannya sudah dimulai, kemudian ada penambahan bangunan, itu kan otomatis ada penambahan biaya. Nah, penambahan biayanya itu nanti dibayarkan ikut DP3 ya atau seperti apa? Nah itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, nah ini kan saya lihat kontur tanahnya kan miring itu ya, atau apa? Kalau semakin ke Alhambra itu semakin turun. Ya? Baik, Mbak. Itu saya mau tanya ini kestabilan tanahnya itu seperti apa Bu dari pengalaman di daerah sini Bu? Apakah memang fondasi batu kali itu sudah cukup kuat? Kalau memang kuat ya alhamdulillah. Jadi saya ingin tahu pengalaman di daerah sini ini ketahanan tanahnya, kestabilan tanahnya seperti apa Pak? Saya kira itu dua pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, saya coba jawab yang pertama terkait penambahan bangunan. Jadi kalau untuk denah standar kan tidak ada penambahan bangunan di situ. Untuk penambahan bangunan kapan ditunaikannya? Nah, itu setelah user diskusi denah dengan kami, fix penambahan di tipe 90. Berarti di situ ada penambahan 30 meter persegi nggih, Pak. Nah, itu nanti ditunaikannya boleh di saat DP ketiga saat serah terima, boleh juga diaturkan di saat start pembangunan sampai ke serah terima. Jadi ada waktu kurang lebih 6 bulan lebih kalau tipenya bertambah, itu bisa mulai dicicilkan bersama angsuran yang start pembangunan sampai dengan serah terima. Nah, intinya di saat serah terima tambah bangunan dan DP ketiga terselesaikan. Di saat setelah serah terima, user tinggal angsuran yang standar, itu saja. Jadi terkait tambahan, misalkan ada kelebihan tanah, itu diselesaikan di saat DP 3. Ada beberapa user yang sudah melakukan karena sudah tahu, oh ini lahannya lebih, rencana pengen nambah bangunan. Nah itu sudah antisipasi sebelum pembangunan, user sudah nyicil istilahnya, nyicil bersama angsuran bulanan. Jadi misal angsuran bulannya 5,5, nah ini karena sudah
sudah niatan untuk nambah bangunan, berarti dia lebihkan gitu Pak. Jadi misalnya ada tiba-tiba ada rezeki untuk, karena sudah tahu juga ada kelebihan tanah, itu sudah bisa dimasukkan. Jadi di saat DP ketiga, saat serah terima, tidak berat karena ada DP ketiga, ada kelebihan tanah, ada tambah bangunan, kan seperti itu. Seperti itu Pak Tri. Insyaallah terjawab ya. Kalau untuk yang teknik, nah ini Pak Wahyu ini seperti yang bisa menyampaikan. Desain developmentnya Pak, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit dulu. Kalau yang di Mediles 3 tahap awal ini paling selatan itu kan ada istilahnya apa nggih? Curah. Jadi di situ ada sungai kecil yang di situ ada airnya di saat kalau hujan saja. Nah, itu kalau tidak kita olah dengan benar, lama kelamaan air kan akan kegerus. Nah, untuk konsep kami di sini secara teknik lapangan kita buat bronjong dulu Pak. Jadi bronjong dulu baru plengseng. Jadi tidak langsung plengseng. Oke, jadi bronjong dulu, kita bronjong dulu, setelah itu baru plengseng. Itu. Kalau yang di Alhamra itu nanti dari titik terendah box culvert yang sudah kita pasang di lapangan itu akan kita naikkan di kurang lebih 3 meter untuk urupnya. Nah, itu tanah yang dari blok B yang paling ujung tadi kita tarik untuk nutup juga yang di area yang akses sambungnya antara Mediles 3 tahap 1 ke Alhamra. Itu. Jadi kalau apa nggih, di situ juga akan ada stros-stros juga karena memang kalau nggak diuruk lahannya akan jeglong naik ke Alhamra semakin tinggi itu. Kalau yang sudah kami laksanakan untuk lahan yang memang berkontur seperti itu, untuk menahan kita ada bronjong dulu baru plengseng. Tidak hanya plengseng saja gitu. Itu Pak Wahyu mungkin ada tambahan? Ini kelebihan memang dari Medina Residence Group Bapak Ibu semua. Kalau panjenengan lihat di Medina Residence 1, kemudian 2 dan sekarang 3, semuanya tanahnya berkontur dan tetap menjaga kontur tanah tersebut tanpa diubah. Ini artinya apa? Kita mau mengambil keuntungan dari view yang dihasilkan dari kontur tersebut. Nah, contoh sekarang seperti ini. Ketinggian ini Pak, dengan ini memang dia lebih rendah, ya, sedikit naik. Dari sini dia paling naik. Dari ketinggian sini dia lebih tinggi lagi daripada dari sini. Nah, ini mas bagian tanah sini itu kita keruk. Nah, kontur tanah sebelah sini Pak, pada kedalaman 80 cm itu sudah tanah batu, tanah keras. Gitu. Oke, jadi kalau lihat nanti sambil jalan-jalan di tempat sekarang lagi lihat kering itu sekitar sini dan gitu. Itu apa kita lihat nanti pada kedalaman 50 sampai 80 cm itu sudah tanah keras sudah. Tanah keras. Nah, tanah seperti itulah yang kita tarik ke bawah untuk kemudian memang melandaikan yang di sini untuk mobil di sini. Jadi memang sebagian tanah sini itu kita turunkan sehingga biar tidak terlalu tinggi pergerakannya, tetapi tetap kita bisa memperoleh manfaatan dari konsep street level itu. Karena kalau dengan kontur itu kan kita nampak kesan vilanya, suasana vilanya itu. Kan jangan lihat di Medina Residence 1, 2 dan 3 ini. Jadi kalau untuk ketahanan ini, yang mengapa kemudian ada jadwal pembangunan? Kalau kita lihat dalam bangunan kan mulai dari atas Pak. Jadi tanah-tanah yang di sini itu memang jauh lebih siap. Mengapa kita siapkan dibanding tanah yang di bawah? Karena di bawah memang butuh waktu untuk kestabilan tanahnya, guys. Nah, tanah yang dari atas yang kita ambil itu sudah masuk ke tanah yang memang sudah statusnya keras. Nanti Bapak lihat nanti sampai dilihat itu di daerah sini itu kedalaman 80 cm itu sudah tanah batuan. Jadi 60 itu kadang kalau ngukur udah kena batu itu Pak. Batu terus baru kena apa ya? Jadi kadang lama kalau udah kena batu itu kalau ngukur. nah, sekarang itunya. Sehingga mengapa kemudian jadwal pembangunan itu memang dibuat pada lahan yang secara teknis itu memang sudah sangat kuat, sangat stabil. Dan daerah sini itu memang kemudian dia belakangan ini bangunannya.
Dan yang paling banyak kita urut kan sebelah sini Pak, ini, Pak. Yang paling rendah. G. Yang jalan, yang Jalan itu. jalan. Nah, turun, kalian kan nanti ini kan paling rendah. Nah ini saat ini kita tarik tanah ke sini untuk menciptakan kesamaan ketinggian antara sini dengan sini. Dan ini nanti kan tidak ada bangunan untuk jalan. Dan pembangunan ini juga pembangunan yang paling akhir. Setelah kemudian posisi tanah betul-betul sudah stabil dengan teknik tertentu. Itu Pak Tri. Mungkin kalau tambahan Pak Eko, itu tim teknis lebih cuma bela negara di luar. Kira-kira gitu Pak Tri. Mungkin masih ada yang bisa tanya. Ya sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas penjelasannya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu kalau memang tanah yang udah siap itu blok B ya Pak, berarti yang warna ungu mungkin untuk Bu Rida dan Pak Sulaiman serta Bu Listiada yang sedang via Zoom. Mungkin tadi sudah dijelaskan kalau misalnya blok B memang lebih tinggi dan tanahnya juga sudah siap gitu. Mungkin barangkali ada pertanyaan dari user yang NUPS yang hadir via Zoom. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Rida atau Bu Listiada, atau mungkin barangkali ada pertanyaan dari Pak Bagus ini yang sudah booking kafling nih ya, untuk booking kafling B11. Monggo Pak. Atau jangan-jangan sudah siap ya, udah ada apa nih cadangannya, saya mau kafling apa gitu. Oh, ada pertanyaan tambahan, monggo Pak Tri. Terima kasih, ini hanya minta info lebih banyak saja tentang ini apa. Kalau di daerah saya itu kan gini, kalau milih arah rumah itu ya, itu lebih favorit itu yang menghadap ke selatan atau ke utara. Karena utaranya pun ini kalau condong ke arah utara timur lebih panas, itu tidak disukai orang, atau ke utara barat. Nah itu lebih banyak terpapar panas sinar matahari, makanya di sana itu tidak disukai. Nah, jadi yang disukai itu yang menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Kalau selatan tidak bisa ya hadap ke utara. Nah kalau Malang ini kan kondisinya lain kan. Nah itu apakah memang ini di sini nih favorit arah itu arah mana Bu? yang paling enak, yang paling nyaman itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Betul, tadi terlewat yang perlu disampaikan menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih lokasi nggih Pak. Jadi utaranya, nah ini kalau karena nggak pas utara lurus begitu. Jadi yang blok B ini kebanyakan ke arah barat. Blok B yang lurus itu B1 sampai ujung itu sampai di B18 itu ke arah barat. Kalau yang di dekatnya kolam renang itu menghadapnya timur barat. Yang 2 unit menghadap timur, kafling 28 ini menghadap ke barat. Ini menghadap ke timur, ini ke barat, ini ke timur, ini barat, yang ini utara selatan. Ini yang barat. Nah, kalau di sini Bapak, pengalaman dari yang Medina 1, 2, sama 3, itu yang dicari hadap timur Pak Tri. Hadap timur, pertimbangannya 1 di matahari pagi. Itu. Nah, kalau yang sudah berhadapan seperti ini dia nggak akan dapat matahari sore. Kalau matahari sore katanya lebih panas Pak Tri. Iya betul. Itu. Nah, jadi kalau yang di Mbak Dina,
yang di ini matahari sore dia nggak akan dapat, tapi yang arah barat ini dia yang akan dapatnya matahari sore. Tapi kalau yang di belakang ini kan masih ada sisa ruang deh, sisa kelebihan tanah kan masih ada, masih akan tetap dapat matahari pagi, tapi tidak semaksimal seperti yang di ini. Ini kali ini kan tidak ada penghalang sama sekali. Ini juga pertimbangannya lagi, kalau orang ini yang menghadap timur, view-nya Kota Malang, Pak Tri. View-nya Kota Malang. Kalau yang ini kita view-nya ke kebun jeruk sama gunung. Nah, kalau misalkan ini ditengok dari yang Pak Yus balik arah, ini Pak, ini kebun jeruk semua di sini Pak. Ini kebun jeruk semuanya. Nih, nah kalau di sini selain area Malang, di sini lahannya masih lebih rendah daripada yang ini. Nah, lebih rendah daripada yang ini. Kalau semakin ke sini, ini lebih rendah lagi. Kalau mungkin versi yang semakin ke bawah, Al-Fatih itu kan arahnya ke sini. Nah, ini lebih rendah lagi. Ini yang agak lebih tinggi. Jadi posisinya ini dari split level ke arah sini, kita ngeliat kontur juga. Bisa jadi tiap dua rumah ini sejajar, nanti turun lagi kurang lebih 40 meter, 40 cm, 40 cm, 40 cm gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Nanti kita bisa lihat juga yang di grand ini. Medires 3 yang tahap pertama. Jadi dari ini ke sini, ini juga tidak selevel Pak Tri. Ini ada turun 40 cm, turun 40 cm seperti itu. Ini ke belakangnya juga ada turun 40 cm, 40 seperti itu. Jadi tidak selevel. Begitu juga dengan ini. Ini semakin ke sini, ini semakin turun. Ini semakin ke sini juga semakin turun. Kalau arahnya kita lebih ini yang utara, ini ke timur, selatan, ini ke barat. Ini yang area jeruk. Kalau ini ditembus ke sini, ini gapura perbatasan antara kabupaten sama kota. Yang di bawah nggak kelihatan nih dari sini. Itu patung singanya kelihatan. Nah itu gapura yang agak kuning-kuning sedikit itu kelihatan. Nah ini di sini posisinya. Ini ada jalan kecil 2 meter. Jadi kalau untuk akses mobil kan masih terlalu kecil, kurang. Nah mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa kita akuisisi. Jadi akses jalan jenengan yang di Alhambra tidak terlalu jauh keluarnya dari sampai ke gerbang yang sini. Itu. Jadi untuk penentuan arahnya ke sana yang lebih ke utara Pak Tri, ini yang ke barat. View-nya kebanyakan di kebun jeruk sama gunung. Kalau yang ke timur lebih ke Kota Malang. Jadi kalau seperti ini itu masih dapatnya di Kota Malang. Itu. Jadi paling tidak yang buat pertimbangan arah, biasanya sempat itu pernah ada rumah di PBT orang Surabaya nyarinya ada pokoknya Pak Tri, utara gitu Pak. Kalau nggak utara nggak mau Pak Yus. Sampai ada yang milih karena juga milih terakhir. Yang timur habis, enggak jadi Pak. Pengennya timur. Terus sampai misalkan yang Medires 3 ini timur sudah habis, ya qadarullah ada yang mundur. Bu Nima, kalau ada yang mundur hadap timur, saya mau. Beneran pindah Pak Tri. Hadap timur, hadap barat ditinggal. Itu kalau untuk masukan untuk arah rumah. Kalau di Malang itu sebetulnya kan suasananya juga sudah nggak panas banget, nggak kayak kalau katanya Pak Wahyu nggak kayak Surabaya. Jadi cahaya pagi juga butuh biar nggak terlalu dingin itu. Jadi monggo salah satu pertimbangannya satu arah, yang kedua terkait jadwal pembangunan, butuhnya cepet kah, butuhnya masih santai kah, seperti itu. Monggo ada lagi Pak Tri? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu Nikmah atas penjelasannya dan juga pertanyaannya oleh Pak Tri. Mungkin memang jadi informasi juga untuk bagi yang online terkait dengan posisi-posisi mana nih yang kira-kira menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu terkait dengan membeli unit di Medina Residen 3 Klaster Alhambra. Tadi memang kalau untuk blok B bisa di Nah ya, ini posisi blok B ini tadi memang dapat view-nya
dapat view Kota Malang yang sebelahnya dari B18